Haleluya. Saudara bisa lihat nggak? Tuhan sedang persiapkan setiap kita. Tuhan sedang persiapkan saudara dan saya. Tuhan sedang persiapkan gereja kita untuk dipakai besar-besaran. Ini kairos untuk bangsa kita. Ini kairos untuk gereja-gereja Tuhan. Ini kairos untuk keluarga Allah, gereja yang Tuhan percayakan. Ini kairos untuk setiap saudara dan saya. Dengar saudara, kalau sedang dikatakan jangan diam. Kalau sedang dikatakan jangan diam. Ya ini sedang ngajar saudara. Termasuk firman. Kalau sedang dikatakan jangan diam. Ada perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau saudara baca di perjanjian lama, khususnya di tabernakel Musa, setelah mereka masuk di tanah perjanjian, setiap hukum Taurat dikatakan. Orang mencuri tangannya dipotong. Semua jemaat harus bilang amin. Jadi hukum. Semua yang menipu, yang ini akan ada hukuman ini. Amin. Mengaminkan hukuman. Jadi itu hukum Taurat. Tapi di dalam Tuhan itu hukum kasih karunia. Dengar, kasih karunia itu beda dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu keadilan. Kasih karunia itu kemurahan Tuhan. Harusnya kita dihukum. Karena kasih Tuhan, dia rela menggantikan kita. Perjamuan kudus, kemarin saya jelaskan. Betul gak? Dia yang dihukum. Supaya apa? Kita bebas dari hukuman. Harusnya tetap dihukum. Salah ya dihukum. Tapi ada kemurahan. Karena apa? Yesus rela berkorban gantikan kita. Sudah beda. Perjanjian baru itu hukum kasih karunia. Asal kita mau bertobat, tinggalkan dosa. Dan datang pada Tuhan. Mengaku janji. Tinggalkan dosa. Pasti diampuni. Betul. Ada kasih karunia. Kalau perjanjian baru. Mengaminkan kasih karunia. Saudara yang berdosa. Bertobat, minta ampun dan terima pengampunan. Tidak boleh diam. Amin. Tidak boleh diam. Amin. Betul. Saudara yang berdosa datang pada Tuhan, mengaku janji bertobat, minta ampun, terima pengampunan. Lo kok diam? Amin. Tidak amin gitu, tidak. Amin. Amin. Mantap saudara. Betul. Bukan mulut. Sungguh-sungguh dari hati. Dari pengertian. Saudara. Dari kekuatan kita. Amin. Jadi saudara waktu amin bukan mengamini saya. Amin. Itu membenarkan firman. Waktu saudara mengaminkan ayat ini. Itu terjadi. Ngerti saudara? Selalu. Di dalam Tuhan, dalam hukum Taurat dan hukum kasih karunia beda. Daud itu hebat. Daud hidup dalam perjanjian lama. Tapi dia bisa mengerti. Dan dia lakukan perjanjian baru. Di tabernakel Musa yang dulu, saudara di Gibeon dengan pondok Daud itu beda. Kalau di Bukit Gibeon dulu hukum Taurat, ya mencuri, menipu, berzina, ini dan itu, saudara hukuman, amin. Tapi di pondok Daud beda. Oh betapa besarnya Tuhan, amin. Betapa baiknya Tuhan, amin. Oh betapa luar biasa Tuhan, amin. Betul saudara, kasih karunia tidak terbatas, amin. Kasih karunia selama-lamanya, amin. Saudara tangkap. Saudara tangkap. Itu anugerah. Kalau hanya hukum Taurat nggak perlu Yesus mati di atas kayu salib. Justru karena dia begitu mengasihi, dia rela. Dia yang dihukum. Kita bisa lepas. Kita bisa dapat pengampunan. Kita bisa dipulihkan. Karena dia cinta kita, rela berkorban. Supaya kita akhirnya dipulihkan, dipakai oleh Tuhan. Berguna bagi kerajaan. Hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup kita menyenangkan Tuhan. Hidup kita berguna. Jangan takut, diberkati jadi berkat. Langsung amin. Aku diberkati jadi berkat. Amin. Orang percaya akan diberkati jadi berkat. Ya jangan terlambat latihan. Itu perlu latihan saudara. Betul. Sebab terlalu lama banyak negatif. Terlalu lama. Sekarang buang semua yang negatif. Yang positif. Tuhan itu positif. Jangan mau ditipu. Kalau kita mikir negatif, berkata negatif, percaya negatif, hidup kita negatif terus. Gak ada berkat. Susah terus. Tapi kalau kita percaya positif, Tuhan itu gak punya negatif. Tuhan hanya punya positif. Di atas kayu salib yang negatif dipalang jadi positif. Yang negatif dalam hidup kita dipalang jadi positif. Betul saudara. Itu di pondok Daud itu seperti itu. Nanti tolong disiapkan ayatnya. Ditulis gitu saudara. Di pondok Daud selalu pokok Daud itu penuh kasih karunia. Maka dia ngalami hidupnya penuh kasih karunia.
Ada dia salah. Asal dia mau bertobat, minta pengampunan, berjanji diperbaiki sungguh-sungguh, dapat pengampunan. Bukan mengaminkan aku dihukum karena aku sudah salah. Saudara, itu hukum Taurat. Salah ya dihukum. Tangan ganti tangan, mata ganti mata. Betul? Tapi sekali lagi, di dalam perjanjian baru, itu hukum kasih karunia. Nah, itu hebat, latihan saudara. Kata sebelah latihan. Pegang dada sendiri, ayo latihan. Kita latah dengan yang baik, jangan latah dengan yang tidak baik. Amin saudara. Betul saudara, saudara bisa bayangkan saya. Untuk apa Yesus mati seperti itu? Untuk apa dia rela menderita? Demi kita anak-anaknya bahagia. Orang tua kadang-kadang rela mengalami penderitaan, berjuang habis. Untuk anak-anaknya supaya bahagia. Betul. Mulai berubah saudara. Kalau kita belum berubah, kita enggak ngalami. Tapi kalau kita berubah jadi baik, ngalami baik. Ya, kalau saudara dengar juga seperti itu. Tadi doa juga sama. Saya sebetulnya sedang melatih doa yang penuh kuasa. Saudara, tidak lagi doa yang cengeng. Doa yang penuh kuasa. Ya, hari ini saya akan nyampaikan firman Tuhan, doa yang penuh kuasa. Karena apa? Sungguh berdoanya. Sungguh berdoa katakan. Sungguh berdoa. Sekali lagi. Sungguh berdoa. Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Artinya sama seperti saudara. Sama seperti saya. Itu Elia itu sama saudara. Dia sempat takut saudara. Dia sempat ngalami kelelahan. Dia sempat ngalami. Dia sangat terbatas saudara. Sebetulnya sama. Dilahirkan sama. Dari seorang ibu manusia biasa saja. Sejak kecil pokok dia dan kita sama. Enggak ada bedanya. Ya, Tuhan dan saudara sama. Tuhan dan saya sama. Ya, tapi bedanya ini. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Yang membuat beda akhirnya dengan kita. Sampai dikagumi, saudara. Ditulis di Alkitab. Kita kagumi, saudara. Karena dia sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Ucapan saudara. Sungguh-sungguh berdoa. Sekali lagi. Sungguh-sungguh berdoa. Sekarang yang keras. Sungguh-sungguh berdoa. Sekarang teriak. Sungguh-sungguh berdoa. Teriak yang keras. Sungguh-sungguh berdoa. Saudara tangan. Bedanya. Karena dia itu sungguh-sungguh berdoa. Saudara. Dikatakan supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun. Kenapa? Hidupnya penuh kuasa. Kenapa? Perkataannya penuh kuasa. Kenapa? Doanya penuh kuasa. Dia berdoa supaya hujan tidak turun. Benar terjadi. Hujan tidak turun. Dikatakan di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi saudara, kenapa hidupnya penuh kuasa? Doanya penuh kuasa. Pelayanannya penuh kuasa. Dia karena sungguh-sungguh berdoa. Saya ulangi, sungguh-sungguh berdoa. Kalau saudara berdoa, kira-kira saudara itu sungguh-sungguh berdoa atau tidak? Coba saudara bayangkan, kalau di Komsel diberi jadwal, ayo mimpin doa ya saudara ya. Saudara itu sungguh-sungguh berdoa atau tidak? Gitu saudara. Iya, itu beda sekali. Saya pernah ditegur oleh Tuhan saudara. Karena sebetulnya bukan doa. Sebagai semualah pelayan Tuhan nanti yang latihan para kalau suruh maju apa mesti persiapan sebaik mungkin. Betul enggak saudara? Kadang-kadang sudah dipikirkan nanti doa ini macam-macam. Tuhan itu sekali waktu tertawa. Kamu ini doa atau pidato? Gitu saudara. Jadi saudara, wah doa ini supaya didengar bagus gitu saudara. Wah ini luar biasa. Doanya mantap. Itu saudara, bukan kepada Tuhan, kepada hadirin saudara. Doa nanti gitu saudara. Orang nanti lihat aku doanya hebat, aku doanya sungguh-sungguh berhasil, sukses. Itu bukan doa. Itu pidato. Tidak kepada Tuhan. Kepada pendengar yang setia. Ya dah, di Komsel. Wah supaya gini supaya ya nanti supaya aku nanti. Itu ya celah orang ya. Supaya orang gua lihat bisa ya aku ya ternyata bisa ya. Itu bukan doa. Itu bukan sungguh-sungguh berdoa. Saya pernah karena itu kalau Tuhan, kamu ini pidato atau doa, saudara. Saya jadi malu sendiri. Jadi sungguh-sungguh berdoa.
kadang-kadang kita itu tidak sungguh-sungguh berdoa. Kadang-kadang hanya karena untuk didengar orang. Ngomong yang baik, saudara. Supaya didengar orang, saudara. Ini baik, ini luar biasa. Kadang-kadang doanya hafalan. Ya pokok dihafalkan saja, saudara. Itu terus sudah apa sampai ngelodok, sudah pikirannya ya gak jalan, mulutnya sudah otomatis ngomong sendiri, saudara. Itu hanya menghafalkan ayat saja, saudara. Bukan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan lagi. Ini hanya hafalan refleksi saja, saudara. Iya, jadi kadang-kadang itu tidak sungguh-sungguh berdoa. Ya sedang mengapa, sedang jalankan tugas gitu saja, maka enggak ada kuasa. Memang ini tidak tertuju pada Tuhan. Memang ya tidak terarah, enggak sampai doanya pada Tuhan. Doanya sampai pada pendengar, doanya sampai pada orang lain, bukan pada Tuhan. Maka enggak ada kuasa. Elia doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hafalan, bukan uang supaya didengar orang bagus. Bukan. Bahkan doanya dengan sungguh-sungguh percaya. Saudara, sungguh-sungguh percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Betul gak? Kita doakan minta sesuatu, mengharapkan sesuatu. Betul ya saudara? Supaya bisa terjadi harus sungguh-sungguh percaya. Bukan hanya mulut kita percaya, saudara. Bukan hanya kita ngomong percaya. Kita tahu hati kita. Kita amin, percaya. Tapi kita tahu belum tentu loh percaya. Saudara percaya 1 juta jiwa pasti diselamatkan. Doa amin. Tapi belum tentu loh. Loh enggak, ini cerita sungguhnya saudara. Betul enggak? Kita boleh mengamini. Tapi kita tahu hati kita sendiri. Tuhan itu lihat hati. Tuhan bukan lihat mulut kita. Tuhan lihat hati saudara. Saya tiba-tiba ingat satu kali. Ini hanya tak tahu ilustrasi atau cerita atau apa, saudara. Ada orang yang dibawa ke surga gitu, saudara. Lalu lihat surga, setelah itu lihat bumi. Lalu orang tuh heran, lihat bumi kok orang tuh banyak mulutnya seperti ikan gitu, saudara. Mulutnya umat kok enggak ada suaranya. Dari surga enggak kedengeran gitu, saudara. Lalu tanya sama Tuhan, Tuhan, itu kok di bumi banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan kok mulutnya umi, tapi di surga kok enggak dengar. Lah itu bukan doa kok. Itu tidak tertuju pada Tuhan. Itu enggak sampai pada Tuhan. Ya sampai pada pendengar yang setia saja. Tuhan sendiri enggak dengar. Memang tidak kepada Tuhan. Memang tidak sampai. Memang enggak percaya. Yang kedua, percaya. Ya, Tuhan lihat hatimu. Tuhan selalu bilang, terjadi sesuai iman. Engkau percaya sungguh-sungguh. Yang saudara doakan harus percaya sungguh-sungguh. Belum lihat percaya sungguh-sungguh. Belum ngalami percaya sungguh-sungguh. Ingat itu sih. Sungguh-sungguhnya sini luas. Sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh percaya. Katakan, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh percaya sekali lagi. Sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh percaya. Saya tambah lagi, sungguh-sungguh sesuai dengan firman. Sesuai dengan hati Bapa. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul gak? Jangan tak doa kayak itu. Suaminya atau istrinya orang lain tak rebut. Jadi gitu saudara. Jangan gitu, itu tidak jadi saudara. Amin. Jangan doa berzina gak ketahuan. Jangan saudara. Jangan doa nyuri gitu, korupsi gak ketahuan. Itu gak sesuai dengan firman. Doamu sesuai firman. Misalnya, saudara boleh doa diberkati, tapi bukan untuk diri sendiri. Sesuai firman itu seperti Abraham, mau jadi berkat. Itu sesuai firman. Kalau hanya untuk diri terus disimpan, tidak dipakai, sampai mati ya tidak dipakai. Tuhan ngomong, untuk apa? Minta untuk apa aku beri? Kan ya tidak dipakai, hanya dikubur, disimpan, saudara. Lalu akhirnya mati, ya untuk apa? Betul enggak saudara? Ya, doa yang sesuai firman. Saudara, untuk doa, ya untuk keluarga dipulihkan, mau pemulihan sungguh. Kadang-kadang ada orang benci tapi doa. Doa Tuhan, suamiku dijamah ya Tuhan, istriku dijamah ya Tuhan, anakku dijamah ya. Tapi hatinya benci, hatinya saudara luar biasa. Yang doanya nggak ada artinya, nggak sama toh saudara. Ya, nggak sama dengan firman, nggak sama dengan artinya, mulut dan hati tidak sama. Sesuai dengan firman Tuhan saudara. Ya, saya tambah lagi bahkan doanya
dengan segenap. Nah, ini yang seringkali juga penting sekali kita mau pelajari, dengan segenap ya hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tubuh kekuatan. Ulangan 6 ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap hati. Saudara, dengan apa? Segenap hati. Sungguh-sungguh saudara, kalau mengasihi dengan segenap hati, doa juga sama. Ya, berdoalah dengan segenap hatimu. Memuji juga sama. Pujilah dengan segenap hatimu. Rohmu, hatimu sungguh-sungguh memuji Tuhan. Rohmu sungguh-sungguh bersukacita dalam Tuhan. Rohmu sungguh-sungguh kagum dengan Tuhan waktu menyembah dengan segenap hati. Doa juga dengan segenap hati, dengan iman, dengan semua kerinduan, lapar dan haus, dengan segenap hati. Waktu doa, waktu memuji, saudara. Oh, waktu melayani dengan segenap hati. Lalu dengan segenap apalagi, dan dengan segenap jiwamu. Jiwa ini apa, saudara? Akal budi. Maka tadi saya ngajari saudara, waktu memuji, ngerti kata-katanya. Waktu memuji itu dengan pengertian. Firman itu sungguh-sungguh dikatakan dari hati percaya, tapi dengan ngerti. Ini Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Tuhan penuh kemurahan, Tuhan tuntun. Tuhan itu gak pernah gagal, Tuhan gak pernah lalai, ngerti itu saudara. Dengan segenap jiwamu. Betul saudara, dengan sesuai firman, roh dan kebenaran. Betul enggak? Jadi harus ngerti. Mengasihi Tuhan dengan pengertian. Memuji dengan pengertian. Ya, jadi bukan hanya hati saja, dengan pengertian. Ngerti? Kenapa kita muji? Karena Tuhan memang, wah betapa baiknya dia. Wah betapa luar biasanya. Dia jaminan ini dan ini. Lalu tambah satu. Kata-katanya apa saudara? Iya, kata-katanya ini. Dan dengan apa? Segenap kekuatan. Bagaimana? Saya tanya ya. Doa dengan segenap kekuatan. Saya mau tanya, ayo gimana? Doa dengan segenap kekuatanmu itu bagaimana? Oh, iman itu hati. Ini yang saya ulangi ya, supaya saudara jelas ya. Doa dengan segenap hatimu. Hatimu cinta Tuhan sungguh. Hatimu percaya pada Tuhan sungguh. Hatimu lapar dan haus akan ya jawaban doa. Betul ya? Hati. Lalu dengan jiwa, pengertian. Ngerti? Firman Tuhan berkata ini, ngerti Tuhanku maha besar, pasti bisa. Ngerti Tuhanku maha kasih, pasti mau. Ngerti ini memang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan pasti dengan pengertian. Lalu dengan kekuatan. Ya dengan kekuatan tubuhmu. Dengar ya. Doa mengasihi Tuhan, memuji hati. Ya, tapi juga pengertian jiwa. Tapi juga kekuatan kita. Kekuatan kita, ekspresi tubuh kita. Itu dikatakan dalam bahasa ayat, kekuatan itu kekuatan tubuh kita. Jadi gak diem saja. Betul. Gak diem saja, sekali lagi kekuatan. Kalau saudara mau doamu 100% maksimal dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, pengertian, dengan segenap kekuatan. Kalau saudara mau muji, pujian itu sungguh-sungguh. Getarkan setan lari, getarkan surga. Tuhan gak bisa diam, Tuhan bangkit, Tuhan bertata. Segenap hatimu, segenap jiwamu, pengertianmu, akal budi, segenap kekuatanmu. Betul. Segenap kekuatan itu ekspresi. Baik itu waktu saudara memuji seperti tadi saudara. Betul ya? Maka saya lihat di mana-mana. Salah satu penyebab revival terjadi di negara, di kota itu, di gereja itu. Wah, proses worshipnya luar biasa. Kita sudah lihat ya saudara di tempatnya Nigeria. Kemarin sudah saya setelkan ya. Hari ini setel yang di Bogota. Bogota kegerakan luar biasa, komsel. Nigeria spektakuler, besar-besaran. Semua seperti itu. Kalau Korea doanya hebat. Sayangnya videonya belum ketemu. Nanti kapan-kapan ketemu saya setelkan lagi saudara. Orang pagi-pagi musim hujan, salju. Salju itu orang datang loh ke gereja loh pagi. Musim salju loh saudara. Wah itu dingin sekali loh saudara. Pagi-pagi datang. Semalam suntuk orang berdoa sungguh-sungguh loh saudara. Itu mereka sungguh-sungguh. Dia punya anak kecil, nggak bingungi, digendong loh saudara. Itu di video yang saya video, anak-anak kecil bukan satu ibu loh, banyak ibu loh.
Anaknya digendong di belakang. Wah, doa. Saya semua Suicin pernah ikut ya, itu ya. Benar ya. Doanya itu seperti itu. Modelnya seperti Suicin. Modelnya seperti dia. Loh, betul saudara. Percaya. Saudara kalau lakukan seperti itu. Saudara pertama yang diberkati itu saudara sendiri. Saudara pasti bangkit. Saudara pasti menyala. Saudara pasti dapat kekuatan. Saudara pasti jadi orang yang kuat. Saudara pasti jadi orang penuh kemenangan. Bahkan bukannya saudara, hatinya Tuhan diberkati. Tuhan disukakan. Tuhan nyatakan hadiratnya. Tuhan berkarya. Tuhan akan lakukan mujizatnya. Orang datang, pulang diberkati. Orang sakit, pulang disembuhkan. Orang kalah, pulang jadi pemenang. Orang berdosa datang, pulang bertobat. Betul? Ingat ya. Yang powerful itu seperti itu. Dengan segenap hati. Percaya, menyala, sukacita kalau puji ya. Lalu doa yakin sungguh-sungguh. Dengan segenap jiwa ngerti. Sesuai firman. Betul saudara? Lalu dengan segenap kekuatanmu. Jangan lemes-lemes, itu bukan dengan segenap kekuatanmu saudara. Dengan segenap kekuatanmu. Katakan dengan segenap kekuatanku. Sekarang gantiku. Dengan segenap kekuatanku. Kata sebelah, ayo dengan segenap kekuatanmu. Pegang dada sendiri, ayo dengan segenap kekuatanku. Kita memuji Tuhan. Ini ada takutnya kena kaki. Saudara lihat ya, sekarang lihat Daud. Lihat Daud ya. Saudara 2 Samuel pasal 6 ayat 14 sampai 15. Saudara, ya. 2 Samuel 6 ayat 14 mulai. Dan Daud apa? Menari-nari. Apa saudara? Menari-nari. Kataan yang keras apa saudara? Menari-nari di hadapan Tuhan. Boleh enggak? Menari-nari di hadapan Tuhan. Tuhan suka atau sebel? Dengar dulu ya saudara. Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Dengan apa? Menari ini enggak ya gitu. Mo harinya bukan mo jadi mo saudara. Ini kok aneh-aneh itu pakai jalan-jalan apa mo aku mo. Mor kok jadi mo. Tadi ada yang mo atau ikut semua mor. Dengan apa? Sekuat tenaga. Daud itu tahu hebat. Saya lihat Daud itu tadi saya katakan. Dia hidup di perjanjian lama. Tapi dia tahu perjanjian baru. Dia melakukan perjanjian baru. Dia mengimani. Dia melakukan sesuai dengan perjanjian baru. Dia tahu hukum kasih karunia. Maka hidupnya penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan kemurahan Tuhan. Penuh dengan kebaikan Tuhan. Penuh dengan kemurahan Tuhan. Hidupnya menyenangkan hatinya Tuhan. Hati Tuhan disukakan saudara. Hidupnya memuliakan Tuhan. Hidupnya bisa dipakai oleh Tuhan. Memimpin bangsanya. Datang pada Tuhan dengan kasih karunia. Amin. Ia berbaju efod dan kain linen. Baju efod ini sekali untuk tanya Tuhan. Saudara, untuk nubuatan. Jadi bukan hanya secara leria, bukan secara daging. Itu menari dalam roh, saudara. Seringkali setelah itu akan ada yang sebenarnya katakan perkataan profetik. Tiba-tiba nubuatan profetik. Tiba seperti itu. Kain linen itu bicara kekudusan. Kain itu perbuatan kita yang putih, bersih. Kekudusan. Dengan kekudusan, saudara. Lalu dengan juga tadi profetik, saudara. Ayat 15, Daud dan seluruh. Dan siapa? Seluruh orang Israel. Saudara dengar dulu ya. Bukan hanya Daud saja loh. Daud dengan siapa? Seluruh orang Israel. Saudara. Dikatakan di sini ya. Mengangkut tabut Allah. Tabut Allah itu apa? Tabut Allah itu apa? Ya kalau bisa dikeluarkan gambar tabut itu lebih. Itu lambang hadirat Tuhan. Jadi sedang mengangkat tabut yang lambang hadirat Tuhan. Dikatakan saudara. Itu dengan apa? Diiringi apa? Jadi sedang mengangkat hadirat Tuhan. Tabut Allah. Mengusung tabut Allah. Mengusung hadirat Tuhan. Dengan apa? Saudara. Diiringi dengan sorak. Saudara. Itu luar biasa. Dan bunyi apa? Sangkakala. Wah kemenangan.
Sangkakala itu ya instruksi, ya bangkit, ayo bergerak, itu luar biasa. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Seperti itu menyenangkan atau menyebalkan? Banyak orang bisa terima atau tidak? Kalau kita bisa terima, saudara. Amin, saudara. Betul, saudara. Nah, itu saudara perhatikan kenapa Daud sangat dikasih Tuhan. Dia mengerti yang banyak orang tidak mengerti. Kenapa dia beda dengan yang lain? Apalagi saat itu, saudara, perjanjian lama. Nah, saya perhatikan di sini dikatakan dia menari dengan segenap kekuatan. Dalam bahasa aslinya ditulis halal. Artinya memuji Tuhan dengan berapi-api, dengan menyala-nyala, dengan semangat, dengan sorak-sorai. Punya arti seperti itu. Itu yang dilakukan Daud. Daud itu orangnya lembut. Daud itu orangnya penuh kasih. Betul nggak, saudara? Daud itu orang yang tenang. Tapi waktu memuji Tuhan, itu bukan daging, itu karena sukacitanya, itu karena bergembiranya. Oh Tuhan luar biasa, oh bersyukur bisa punya Tuhan, bersyukur Tuhan mau mengampuni, bersyukur karena Tuhan menyertai, luar biasa. Itu sukacita yang luar biasa, yang dari rohnya, yang dari hati nuraninya, yang begitu ledakan sukacita. Betul, itu Daud. Dia menjadi raja yang paling menyukakan hatinya Tuhan. Dia jadi raja yang tahu hatinya Tuhan. Kesukaan Tuhan. Itu yang dia lakukan. Maka dia sangat disukai. Maka pondok Daud sangat-sangat disukai. Tuhan hadir. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan sertai mereka. Tuhan berkati mereka. Oh Tuhan jadikan bangsa yang terpuji. Bangsa kesukaan Allah. Bangsa pilihan Allah. Betul gak saudara? Bangsa yang disertai oleh Tuhan. Betul? Bahkan Tuhan ngomong akhir zaman harus dibangun lagi pondok Daud. Ibadah seperti itu. Ibadah yang tahu hatinya Tuhan. Ibadah yang menyukakan hatinya Tuhan. Ibadah seperti yang dilakukan Daud. Ibadah seperti yang dilakukan di pondok Daud saat itu. Betul? Baik memuji, baik menyembah, baik berdoa maupun apapun. Nah, itu luar biasa. Tepuk tangannya lebih mantap lagi, saudara. Sekarang saudara lihat, ya tadi dengan seluruh rakyat loh. Rakyatnya ikut semua loh. Betul ya saudara ya. Itu luar biasa sekali. Tuhan berkenan. Ya, tapi sekali lagi ada saja yang tidak bisa mengerti. Ada saja yang tidak bisa percaya. Ya, ada saja yang nggak bisa menerima. 2 Samuel 6 ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, saudara, itu dibawa terus saudara, sampai ke kota Daud dikatakan di sini, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat loh. Saya itu tadi bukan nari biasa, sampai meloncat-loncat saudara. Saudara boleh enggak di gereja loncat-loncat? Boleh enggak loh, sungguh loh saudara. Daud meloncat-loncat dikatakan di sini saudara. Sampai di mana tadi? Ya, serta menari-nari lah. Loncat-loncat, nari-nari itu saudara. Apa? Di hadapan Tuhan. Bukan hanya untuk kedagingan. Dia loncat nari itu di hadapan Tuhan. Artinya dia sedang memuji-muji Tuhan tulus dari hati. Dengan pekerjaan, dengan segenap kekuatannya. Untuk Tuhan, di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan jemaat. Ini juga nasihat ya untuk semua yang melain di sini. Ya, kalau sudah gitu, ya sudah mimpin bagus sekali. Pokok ini luar biasa. Terus jaga hati, bukan untuk jemaat, untuk raja. Hanya untuk dia. Jemaat juga sama, jangan untuk siapa? Untuk dia. Benar. Zaman dulu kerajaan kaisar atau raja seringkali ngundang penyanyi, penari toh. Ya apa enggak, saudara? Betul ya? Lah, penari itu saudara, kalau dia mulai nyanyi atau menari, fokusnya siapa? Fokusnya siapa? Raja atau hadirin? Raja atau hadirin? Penyanyi yang hebat, yang sukses, penari yang hebat, ya di kerajaan waktu nari untuk siapa? Raja. Kalau sampai dia fokusnya pada hadirin, oh rusak. Nyanyi sambil melirik gitu. Wah, itu sudah dihukum mati malah sama rajanya. Betul gak saudara? Tapi kalau mujinya,
Wah, untuk raja, narinya untuk raja. Sampai raja diberkati, diangkat dia, diberkati dia. Menyukakan hatinya Tuhan, dipilih Tuhan, dipakai terus, dipakai lebih lagi. Betul gak? Jaga hati, saudara. Semua. Ya, saya sering keluarkan ya. Kalau saudara ikut Holy Land, semua yang ikut Holy Land seringkali saya tunjukin. Zaman gereja mula-mula, mimbarnya ini enggak gini, saudara. Ya, kalau sana bisa mencarikan mimbarnya itu, saudara tahu enggak gimana? Yang pernah pasti. Nathan pernah tahu? Masih ingat enggak mimbarnya gimana? Mimbarnya itu 2. Masih punya enggak? Ya 2 pokok, saudara. Itu satu menghadap di sini boleh, tapi satunya menghadap ke sini. Jadi kalau pujian penyembahan zaman dulu, WL tidak lihat jemaat. Para pemuji penyembah itu kepada Tuhan. Jemaat ikut jadi contoh. Sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, menari untuk Tuhan, bersukacita untuk Tuhan, meloncat untuk Tuhan. Semua. Jadi kalau mimbarnya 2 ya saudara. Waktu pujian semua itu arahnya kepada Tuhan. Sekarang risiko karena arahnya pada jemaat. Kalau nggak hati-hati mata ini bisa goda saudara. Betul nggak? Kalau fokusnya pada jemaat sudah nggak ada hadirat. Itu jaga hati sungguh-sungguh. Fokusnya untuk Tuhan. Ini tadi mana di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan. Semua saudara. Baik itu pemimpin doa juga sama tadi. Jangan fokusnya hadirin. Fokusnya pada Tuhan. Amin saudara. Penari juga sama. Pemuji, pendoa, pengkhotbah juga sama. Pengkhotbah beda ya. Pengkhotbah itu dapat dari Tuhan kepada jemaat. Jadi satu menghadap ke sana. Itu untuk pemimpin doa, pemimpin pujian penyembahan. Tapi yang satunya lagi menghadap ke sana. Nah itu untuk pengkhotbah pada jemaat. Dari Tuhan disampaikan pada jemaat. Dari Tuhan disampaikan pada jemaat. Dari Tuhan disampaikan pada jemaat. Nyampaikan perkataan Tuhan pada jemaat. Nyampaikan firman Tuhan pada jemaat. Jemaat terima firman. Jemaat terima firman. Jemaat memuji untuk Tuhan. Jemaat berdoa pada Tuhan. Jemaat menari untuk Tuhan. Jemaat menyembah Tuhan. Jemaat diberkati Tuhan. Jemaat terima firman. Nah, saudara belajar terus. Waktu gini seperti tadi. Tuhan sedang bicara. Diamin. Diterima. Saatnya saudara terima. Memuji. Berdoa. Saatnya saudara memberikan. Ya, kepada Tuhan. Pujian. Penyembahan. Doa sampaikan pada Tuhan. Kalau saudara kita nanti terus belajar. Melatih dengan benar. Saudara akan lihat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau sudah seperti apa di Alkitab. Bukan liturgi gereja. Bukan pada umumnya gereja. Bukan aliran A, B, C, D. Kita enggak bicarakan itu. Kita sedang bicara firman Tuhan. Sudah tahu ya, zaman Daud enggak ada satu orang pun yang melakukan seperti itu. Tapi dia kenal si Tuhannya. Dia tahu isi hati Tuhan. Dia tahu kesukaan Tuhan. Dia melakukan yang umum enggak melakukan. Yang orang lain enggak lakukan. Mungkin malah dianggap aneh. Betul? Mungkin bisa ditertawakan, bisa diejek. Mungkin malah dianggap sesat. Loh, betul? Karena enggak ada, apalagi hidup dalam perjanjian lama. Daud itu luar biasa sekali loh saudara. Daud itu nyiptakan pasal dia ciptakan lagunya sendiri loh saudara. Karena enggak ada, maka akhirnya jadilah Mazmur. Daud itu ciptakan banyak alat-alat musik, ciptakan sendiri loh saudara. Karena dulu enggak ada alat-alat wah yang untuk pujian. Ya, enggak ada, tapi dia lakukan luar biasa. Lalu saya ulangi sekarang ya. Ketika tabut Tuhan itu masuk kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela melihat raja meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Sebab itu, sebab apa? Daud memuji Tuhan, Daud menari-nari, Daud meloncat-loncat dengan segenap hati, dengan segenap akal budinya, pengertiannya, dengan segenap kekuatannya. Maka Mikal waktu melihat, Mikal menganggap rendah dalam hatinya. Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau kita sedang mulai membenahi seperti itu, ada enggak orang yang lihat, wis iki kampungan, ibadah kok gitu, bisa gitu enggak?
ini kampungan ini, ya macam-macam lah gitu. Bisa enggak? Enggak usah jauh-jauh. Di sini bisa enggak ada orang yang mikir gitu. Iki kok jadi malah kampungan ya, rendahan ya, gereja apa ya? Bisa enggak? Tapi di sini tidak ada. Di sini baik semua, saudara. Di sini baik semua. Semua terima firman. Semua bersuka cita dalam firman. Karena yang dipanggil di sini ada yang dipilih oleh Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang diperlengkapi oleh Tuhan, yang sedang dilatih oleh Tuhan. Tapi bisa juga nanti di luar ada orang anggap rendah. Kalau saudara terus ditertawain, dianggap rendah. Dia mau atau nekat? Saya jawab masih sedikit, saudara. Saudara berhenti atau nekat? Saudara tanda tanya ini benar apa keliru atau yakin? Tapi itu terjadi loh saudara. Buktikan ya. Satu kali saudara ketemu orang bisa ada orang yang berkata itu apa lagi itu? Itu apa lagi itu? Keluarga Allah. Apa wes stres? Jadi joget-joget. Betul. Tapi sampai dianggap rendah. Pertama dalam hati. Ini gampang toh. Baru batin. Ya surah genah kabeh. Ini dianggap rendah. Itu sudah stres gitu ya. Lah lanjutkan. Akhirnya bukan hanya batin. Akhirnya keluar. 2 Samuel 6 tadi. Sekarang ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud katanya. Mulai berkata sekarang. Bukan dalam hati. Dulunya dalam hati, akhirnya terucapkan betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan serta hambanya. Dianggap dia itu menelanjangi dirinya, artinya memalukan sekali. Saudara, orang telanjang kan malu, saudara. Di hadapan budak-budak semua, dia budak rendahan semua. Saudara, dikatakan seperti itu, saudara. Iya. Lalu merasa dirinya terhormat pada hari ini. Sudah gitu, sudah kerendahan kali itu malah merasa terhormat. Saudara merasa terhormat atau hina? Terhormat, kita boleh menari di hadapan raja, di atas segala raja kok. Nari di hadapan Tuhan, raja biasa aja kalau nggak dipilih, nggak diundang, nggak bisa kok. Ya atau ya? Sekarang kita boleh menari di hadapan raja, di atas segala raja. Kaisar di atas segala kaisar. Dan kaisarnya senang lihat kita. Kaisarnya tepuk tangan untuk kita. Kaisarnya bangkit dari tatanya. Datang pada kita. Bersyukur, kebanggaan. Benar saudara? Ya, ini dianggap hina saudara. Tapi sekali lagi diejek saudara. Lalu saya lanjutkan ya. Raja Israel mendapatkan diri budak, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dan tidak malu-malu meneranjangi dirinya. Seperti hina, orang isin ya. Kayak gitu orang isin ya. Wes tua kok jadi jempalitan. Mungkin Pak baju lu. Ada umurnya wes 70, 70 masih gitu. Malah ngejak jemaatnya sekalian. Seperti Daud ngajak rakyatnya sekalian. Loh, ini kita lihat ya. Alkitab selalu contoh loh. Betul gak? Engkau ini, nanti ini. Mesti ada saudara. Betul? Kalau saudara ketemu dengan orang. Itu pendetamu. Wes tua kok masih jempalitan. Orang isin ya. Kamu ya ikut-ikut gitu. Jawab saudara apa? Loh, ini perlu kita baca, perlu kita ngerti saudara. Supaya nggak kaget. Kalau orang yang anggap ya, dalam hatinya malah ngomong sekalian. Kamu gak orang isin macam-macam gitu saudara. Nah, supaya tahu memang sudah ditulis di Alkitab. Ada yang menganggap seperti itu. Sajak jemaat keluarga Allah. Kalau merasa belum terima jangan. Jangan sampai menghina. Percaya saya. Ya, kalau belum ngerti tanya Tuhan. Belum bisa menerima minimal diam saja. Karena risiko. Seperti Mikal ini risiko. Kita baca ya saudara. Ayat berikutnya ya saudara ya. 2 Samuel 6 ayat 21. Dan seterusnya. Tetapi kata Daud. Kepada Mikal. Di hadapan Tuhan. Ini di hadapan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Untuk orang lain. Yang telah memilih aku. Dengan menyisihkan ayahmu. Dan segenap keluarganya. Untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Allah.
Jadi di hadapan Tuhan yang sudah milih Daud, yang sudah memberkati Daud, yang sudah mengangkati Daud, sehingga ya nyingkirkan kalahkan yang lain. Ya saudara, katakan di sini, aku menjadi raja atas umatnya, ya ini atas Israel. Di hadapan Tuhan, katakan selalu karena ini untuk Tuhan. Di hadapan Tuhan, aku menari-nari. Dia nggak mau di stop, dia nggak mau diam karena diejek, dia nggak mau diam karena dianggap rendah. Dia nggak mau diam karena dianggap nggak benar. Dia berkata, aku akan tetap menari-nari. Aku akan tetap menari-nari. Dikatakan, bahkan aku akan menghina diriku lebih daripada itu. Lebih ngedan lagi malahan. Untuk Tuhan loh saudara. Jangan untuk yang tidak baik loh ya saudara. Untuk Tuhan. Saudara kalau dicela, luwih nekat apa? Mana gue? Dikurangi saja, berhenti saja. Kalau Daud berhenti, nggak ada pondok Daud. Kalau saat itu Daud berhenti, malu, nggak enak, nggak ada pondok Daud, nggak ada karya dia yang disukai, yang sangat disukai Tuhan, nggak ada karya dia yang sangat memberkati hatinya Tuhan. Betul? Betul, ini fakta. Tergantung kita. Rindukah kita menyukakan Tuhan? Sekalipun orang lain gak suka. Rindu kita memberkati hatinya Tuhan. Rindukah kita berkorban demi untuk Tuhan? Demi menyukakan hatinya Tuhan. Demi yang gak ngerti pun saudara, demi untuk Tuhan, ikuti saja. Saudara seandainya gak suka, ikuti saja. Kesukaan Tuhan, jangan kesukaan kita. Orang seneng aku, jangan. Ini diseringi Tuhan enggak? Kalau kita seorang penari mau menari, jangan lagu kesukaannya penyanyinya. Nanti rajanya apa? Rasa seneng aku lagu. Betul enggak? Cari yang disukai raja. Menari. Menarilah yang disukai raja. Kamu enggak suka, kita enggak suka. Tapi dia suka kok. Pilih yang disukai oleh dia. Baru jadi kesukaan Tuhan. Daud itu jadi kesukaannya Tuhan. Bukan ngejar kesukaan manusia, tapi ngejar kesukaan Tuhan. Betul, ini pengajar yang dalam, tapi penting saudara. Ini prinsip. Kalau kita nggak punya prinsip ini akan terombang-ambing terus. Si A ngomong gini, si B ngomong gini, si C ngomong gini, bingung. Sing bener sopo? Wes ora gereja-gerejonan. Lah gitu katanya gitu saudara. Ya saya baca lagi ya sampai di mana tadi. Tetapi berkatalah Daud pada mereka di hadapan Tuhan yang telah milih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap ya keluarganya untuk menuju aku menjadi raja atas umat Israel. Ya, umat Tuhan ya ini atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku ya akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Saudara, biar engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama yang dianggap tadilah ya tentaranya dianggap budak, rakyatnya dianggap budak, bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan, artinya yang orang-orang juga kau anggap budak itu loh. Misalnya saya jemaat juga dianggap itu loh, orang rendahan semua itu loh. Bersama-sama mereka aku mau dihormati oleh Tuhan. Saya juga akan berkata ya bersama-sama dengan jemaat yang ditertawakan, yang direndahkan, yang diejek. Aku mau tetap menghormati Tuhan. Dan dihargai Tuhan. Disukai oleh Tuhan. Dihormati Tuhan. Lah, saya katakan semua yang belum bisa terima. Yang dimanapun. Di sini aku yakin gak ada ya. Tapi kalau ada di online. Saudara dengar. Tutup mulut kalau berbicara. Minta hikmat Tuhan. Minta dibukakan Tuhan. Jangan hatimu salah. Apalagi keluar dari mulutmu. Ngejek, nyerang, bahaya. Saudara lihat di sini. Mika binti Saul tidak dapat anak sampai hari matinya. Saudara dengar. Kandungannya ditutup Tuhan. Dengar ya. Kandungannya ditutup Tuhan. Gak bisa melahirkan. Melahirkan itu cerita hasil. Anak itu upah dari Tuhan. Hasil. Sehingga apa? Hidupnya gak diberkati Tuhan. Semua pintu ditutup. Rahimnya ditutup. Pintu perkenanan ditutup. Pintu jawaban doa ditutup. Pintu berkat ditutup. Sampai mati. Tetap enggak
bisa dapat anak. Nggak pernah berhasil. Yang diharapkan istri pasti punya kerinduan punya anak toh. Betul nggak? Mika pasti punya kerinduan punya anak. Tapi nggak akan bisa. Maka saya ajak. Jangan mudah menghakimi, menyalahkan orang. Kalau kita sendiri belum ngerti. Hanya katanya jangan. Kata firman. Amin. Kata firman. Kata firman. Saya sengaja ini mengajar. Karena saya percaya kita sedang dipersiapkan. Ya, ini saatnya untuk Indonesia. Bangsa kita. Kairosnya. Untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana. Ya saudara. Termasuk gereja kita. Ya, termasuk saudara. Saudara adalah orang yang sedang dipersiapkan. Akan dipakai luar biasa. Daud dan orang-orang ini dipakai memulihkan bangsanya. Saat itu bangsanya sedang terpuruk. Karena zaman Saul, Tuhan tidak diindahkan. Ada tempat ibadah, tapi hanya agamawi. Ada tempat ibadah, hanya rutinitas. Nyanyi hanya mulutnya saja. Saudara, semua tata cara hanya itu saja. Doa ya dibaca saja. Baca doa-doa ini. Hanya biasa. Itu enggak ada untuk Tuhan. Enggak menyentuh hatinya Tuhan. Enggak sampai di surga. Daud melakukan sesuatu yang murni. Yang sungguh-sungguh. Berdoa. Sungguh-sungguh memuji. Sungguh-sungguh menyembah. Itu Daud. Saya percaya luar biasa. Ya, sebenarnya saya sudah siapkan banyak. Tapi waktunya dilanjutkan besok saja. Saudara akan belajar juga tentang Elia. Elia itu sungguh-sungguh doanya. Dia itu luar biasa sekali. Saya dibukakan banyak hal. Hari ini yang penting. Yang ingin kita bangun ibadah yang sungguh-sungguh. Menyenangkan Tuhan. Sungguh-sungguh. Tuhan suka. Sungguh-sungguh. Tuhan hadir. Sungguh-sungguh. Tuhan berkarya. Sungguh-sungguh. Kuasa Tuhan dinyatakan. Sungguh-sungguh. Kasih karunia Tuhan dicurahkan. Bangun ibadah yang sungguh-sungguh disukai oleh Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan. Yang menyukakan hatinya Tuhan. Memberkati semua orang yang hadir. Otomatis kita juga diberkati. Makin kuat kita. Makin dewasa. Jadi tentara dari Tuhan. Amin. Saudara lihat di mana-mana seperti itu. Ya, doa-doa di mana Korea sayangnya belum ada. Itu kalau Korea kekuatannya sungguh-sungguh itu di doa. Kalau Bogota tadi kekuatannya di pujian penyembahan. Kalau Nigeria dua-duanya bagus hebat saudara. Ya, pujiannya, ya doanya kalau di keluarga lah lebih lagi saudara daripada Nigeria. Satu ya, saudara lihat orang Yahudi. Kalau doa gimana? Siapa yang pernah ke Holy Land? Angkat tangan. Yang pernah. Ayo, doanya orang Yahudi gimana? Gimana? Doa itu enggak biasa. Bahkan baca firman enggak biasa. Dia doa dan firman itu jadi satu. Jadi kalau doa, kalau baca doa enggak diam. Dia malah kejegluk sendiri dulu, saudara. Dia digerakkan badannya. Supaya apa? Konsentrasi. Supaya apa? Enggak ngantuk. Supaya sungguh-sungguh. Coba di style sedikit. Ada enggak? Ya tadi saya suruh motongan mendadak. Lihat sedikit saudara. Satu. Dua. Nah saudara lihat. Dia enggak diem. Itu doa. Itu juga baca firman. Bergerak. Ada orang lain enggak ngurus dia. Nah, lihat itu saudara. Itu saudara dari situ mau lihat mau video. Itu video sendiri saudara. Orang enggak pusing mereka. Ada banyak doa. Ada saatnya tenang, tapi ada saatnya harus terus diekspresikan. Itu di tembok ratapan, saudara. Nah, suaranya keluar. Mereka baca tidak hanya baca dalam hati. Jadi ayat itu dikeluarkan sekalipun sendirian. Semua keluar dari mulut.
prayer of the day, and it's a special month. No, suaranya kan dengar Soon, saudara ya. in September. Itu We mereka will berdoa have seperti itu. a very important holiday. It's I think Oh, ini enggak, ini ada tulis dari September mungkin. 14. It's called Yom Kippur and Atonement Day, and such an amazing day. People are actually asking forgiveness for everyone, and for the last few days, until then, every night people will come to the Western Wall and pray and ask forgiveness. Now, another thing that you can see is the Knesset. Nah, saudara, saya tambah sedikit ya. Mereka itu sungguh-sungguh percaya. Saudara, kalau sudah doa, misalnya ini tembok ratapan ya saudara. Sudah selesai mereka baca, selesai doa ya saudara. Mereka itu enggak berani gini. Balik itu enggak boleh. Saudara tahu enggak? Karena mereka ini Tuhan. Mereka datang nyembah Tuhan, doa. Kalau mereka mau pergi, mereka itu mundur. Baru ada hitungannya, saya enggak tahu, saya lupa dulu. Ada harus berapa langkah baru boleh balik. Sikap hormatnya itu sungguh-sungguh, bukan asal. Jadi doa yang sungguh-sungguh.